Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam pembelajaran firman Allah. Kita akan membaca Alkitab kita, atau yang ada HP juga bisa dibuka. Mazmur pasal 69 ya. Ini cukup panjang tapi kita tidak semua membacanya. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ya, atau ke-10 yang dalam Alkitab 10. Kita akan coba bersama-sama melihat kebenaran firman Allah ini. Doa dalam kesesakan ya, kalau perikopnya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke dalam yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang membentakku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak merampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anakku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini sang pemazmur ya, dia hidup sungguh takut akan Tuhan. Ya, dia melakukan hal yang benar, dia sangat merindukan bait Allah. Ya, rindu rumah Tuhan, bahkan dikatakan sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Jadi dia sebagai orang percaya, orang benar, orang yang takut akan Allah, harus mendengarkan celaan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Artinya begini, ada orang-orang jahat, orang fasik mencela nama Allah, ya, mengejek nama Allah, injak-injak nama Allah, ya, menghina nama Allah, dan itu harus dia dengar. Nah, bagaimana dia mendengar nama Allahnya diperlakukan seperti itu? Dan ini fakta, hingga saat ini ada banyak orang yang menghujat nama Tuhan, dan mereka ini adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, orang-orang yang akan binasa. Nah, yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga yang ada di rumah, bagaimana sang pemazmur yang mempertahankan hidupnya, ya, tetap hidup benar di hadapan Tuhan walaupun dia harus menghadapi risiko. Saudara, ini penting. Adakah saudara siap menghadapi risiko demi mempertahankan iman saudara? Adakah kita siap menghadapi hinaan, cercaan, tantangan yang luar biasa oleh karena mempertahankan iman kita? Nah, ada orang yang tidak kuat, ya, tidak siap, tidak bersedia, akhirnya melepaskan iman percayanya, dan dia menganggap lebih baik tidak mempertahankan iman ini yang penting secara manusia, secara jasmani, bebas dari hambatan, tidak ada lawan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Mazmur ini kita belajar supaya kita tetap berjuang dan jangan sampai, ya, kalau kita lemah, kalau kita mundur, nah ini akan berdampak kepada orang lain juga akan mundur. Nah,
Jadi ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada orang-orang percaya yang lain. Kadang-kadang kita nggak berpikir hal itu. Nah, sang pemazmur mengatakan supaya jangan sampai orang-orang lain akhirnya mundur. Sang pemazmur menyadari dia ada kesalahan. Dikatakan, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ya, sang pemazmur sadar dia bukan orang sempurna. Ya, dia tahu dia pun ada kesalahan. Tetapi ini yang menarik permohonannya, ini yang menarik. Kalau kita merenungkan ayat yang ke-6 atau yang kita buka ayat yang ke-7. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Jadi ada orang-orang yang mencari Tuhan, ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, orang-orang ini jangan sampai mendapat malu oleh karena aku, kata sang pemazmur. Maksudnya apa? Jangan sampai karena tindakanku ini orang-orang tadi yang mencari Tuhan itu jadi malu. Jangan sampai karena kehidupanku ini orang-orang yang mencari Tuhan akan malu. Jangan sampai oleh karena kehidupan saya ini orang-orang ini akan mundur. Kira-kira begini, saya mengalami kesesakan sebagai orang benar. Saya mengalami kesulitan. Dan permohonan saya, Tuhan beri aku kekuatan. Beri aku kemampuan untuk menghadapi persoalan ini. Nah, kalau orang-orang lain melihat ternyata aku kuat, aku bisa menghadapi semua, dan aku mengalami mujizat dari Tuhan, kan mereka akhirnya tetap semangat. Akhirnya mereka tidak malu. Akhirnya mereka tidak mundur. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tanggung jawab kita sebagai orang benar, orang percaya untuk mempertahankan iman kita. Ada dampak positif dari rohani kita, dari kehidupan kita takut akan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita tadinya mereka kenal sebagai orang yang takut akan Allah, baru ada masalah, baru ada pergumulan, kita sudah ngambek, kita kecewa sama Tuhan, kita nggak mau lagi datang ke gereja, nggak mau beribadah. Bukankah orang-orang lain yang tadinya melihat kita dan mau mencontoh kita, akhirnya malu mundur? Loh, kalau orang yang kita contoh aja seperti itu, kalau hamba Tuhan yang mau kita contoh seperti itu, kalau orang Kristen, orang percaya mau kita contoh seperti itu, ya lebih baik kita nggak usah ikut dia. Malu mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur berkata supaya mereka jangan malu. Ayat 7 atau ayat 8. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku, noda kotoran. Juga ada kotoran dilemparkan ke muka kita. Oleh karena kita mau pertahankan iman kita, kita harus siap terima. Ya, terima noda dilemparkan ke wajah. Amin. Coba lihat kiri kanan berkata, terima noda dilemparkan ke wajah. Tidak ada kotoran di sini, terus langsung saya ambil langsung. Kalau itu kita nggak boleh marah. Terima kasih Pak, terima kasih noda. Amin. Kok amin tapi jangan jadi kepala gitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ini berarti nggak mudah ya jadi orang percaya ya. Kita ini disorot ya, amat-amat ya. Bapak Ibu yang di rumah juga ya disoroti, ya kita disoroti ya. Bahkan dikatakan ayat yang berikut, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak itu. Kok bisa? Akhirnya begini, karena kita cinta Tuhan, kemudian ada saudara-saudara kita nggak cinta Tuhan, akhirnya bagi mereka kita jadi orang asing. Bahkan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita siap dibenci, ya, dibenci oleh saudara-saudara kita atau membenci saudara-saudara kita dengan pengertian begini. Ya, kalau mereka bawa kita untuk kehidupan yang lama, kehidupan yang jauh dari Tuhan, maka kita membenci tindakan mereka yang terus mempengaruhi kita supaya kita dibawa kepada jalan yang lama. Tetapi demikian juga sebaliknya, mereka hanya nggak suka, dianggap kita orang asing. Ya nggak apa-apa, ini risiko. Ya risiko, ada orang yang bertobat percaya Yesus, wah dia diasingkan, keluarga Korea nggak mau omong sama dia. Ya dianggap sebagai orang asing. Ini firman Tuhan itu. Tapi karena orang ini percaya kepada Yesus, cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada bait Allah,
Ya akhirnya dia nggak pernah. Pengalaman dulu pendeta sampai dikatakan udah kalau di gereja aja tidur. Nah, sudah di sana aja, hari-harimu di gereja saja. Nah, itu karena ada saudara yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, harus siap menghadapinya. Aku pendeta siap menghadapi waktu itu, padahal masih sangat muda ya, SMP ya, SMA masih muda ya, belum tua lah. SMA ya harus sebenarnya bisa ngambek aja sebenarnya, tapi karena cinta kan Tuhan, ya ini dalam disebut cinta mula-mula itu ya, jadi rasa senangnya luar biasa kepada Tuhan. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudara. Nggak mudah ini loh ya. Dalam misalnya kita tinggal satu rumah dengan saudara-saudara kita dicuekin, didiamkan, nggak ditanya, nggak diomongin, nggak apa, wah ini itu. Tapi itu resiko. Ya saudara yang hari ini ya mungkin menghadapi tantangan oleh karena imanmu, saudara-saudaramu membenci engkau karena engkau ambil keputusan percaya Yesus. Tidak apa-apa, hadapi. Ya hadapi, karena firman Tuhan katakan, ya demikian. Namun apa yang kita lakukan, bahwa kita ambil keputusan percaya kepada Yesus, ini adalah tindakan yang terbaik. Ini tindakan yang penuh dengan hikmat. Nah inilah hati Tuhan. Ya, dunia ini akan kita tinggalkan kok. Tetapi kerajaan surga ada untuk kita. Ya, surga yang mulia tersedia bagi kita. Ada tempat bagi kita. Ada firman Tuhan katakan, ya, orang yang percaya kepada Yesus mengalami keselamatan, ya akan mendapatkan keselamatan itu. Dicatat dalam kitab kehidupan. Kalau saudara nanti baca, terus ke bawah orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang jahat itu, ya tidak ada nama mereka dalam kitab kehidupan. Ya, mereka akan dihanguskan, mereka akan masuk dalam pembantaian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita siap menghadapi risiko yang sangat besar? Ya, wujud mempertahankan iman kita, dan kita harus berkata, ya Tuhan, aku siap. Sekalipun ada dalam kesesatan. Inilah yang dialami oleh sang pemazmur. Secara manusia, ya memang mengalami lesu-lesu juga. Maka dikatakan, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, perhatikan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Ini nggak gampang. Tetapi yang dilakukan oleh sang pemazmur, apabila berseru kepada Tuhan, berdoa, rasanya sampai capek gitu ya. Ya, dikatakan kerongkonganku kering, artinya nggak hanya Tuhan tolong aku, terus kemudian tidur. Tuhan berkati aku, tidur. Bukan, ada Tuhan. Ini bertalu-talu mereka melakukan hal yang jahat. Aku mohon pembelaanmu Tuhan. Beri aku kekuatan, ya, supaya orang-orang tadi yang melihat aku, yang mencari Engkau Tuhan, ketika mereka melihat aku, supaya mereka tidak mendapat malu, supaya mereka tidak cium nyalinya, kira-kira begitu, supaya mereka tidak mundur, supaya mereka tetap mengikut Tuhan, tetap mencari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur, ya, sang pemazmur memberikan satu kekuatan kepada kita, yaitu siap menghadapi apapun tantangan, apapun risiko sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mempertahankan iman percaya kita. Ya, sekalipun orang melakukan hal yang tidak sepatutnya kepada kita, karena kita tidak lakukan kejahatan. Ya, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Wow, berarti banyak sekali musuhnya. Ya, terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ada ancaman. Ini kehidupan yang kita alami. Ada ancaman oleh karena apa? Mempertahankan iman loh ya. Oleh karena mempertahankan keyakinan kita, hidup kita takut akan Allah. Ya, ia memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas.
Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ya, maksudnya begini, sang pemazmur sih bukan mau minta pembelaan diri kepada Tuhan. Oh, aku orang benar kok Tuhan. Dia juga menyadari ada kesalahan. Tetapi memang fakta yang dilakukan oleh orang-orang lain kepadanya, musuh-musuh yang banyak itu, hendak membinasakan dia. Bukan karena ada kesalahan yang dia lakukan kepada orang-orang itu. Ya, misalnya ada di antara saudara barangkali, oleh karena keputusan saudara percaya Yesus, saudara tidak membenci orang lain, tidak menganiaya orang lain, tidak memusuhi keluarga, tapi keluarga yang belum percaya tadi memusuhi saudara. Nah, itu maksudnya, itu resiko dan harus dihadapi. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya cinta kita kepada Tuhan jangan luntur. Coba katakan kiri kanan, cintamu kepada Tuhan jangan luntur. Cintamu kepada Tuhan jangan luntur. Ya, jadi kalau hanya bangun pagi nggak ada masalah, harus siap bangun pagi. Amin. Mau tidur lanjutkan nanti, nggak ada masalah. Ini baru bangun pagi, belum lagi menghadapi ancaman yang dahsyat. Ya, seperti Bung Erwin itu kan harus melalui lewat angin, lewat lampu merah, ya naik motor dingin ke rumah Tuhan. Ya, kita dekat, kita nempel dengan rumah Tuhan, ada di rumah Tuhan, di bait Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia, untuk tidak memuji Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk mundur. Yang terutama dalam hidup ini, ya pertahankan iman percaya kita. Ada musuh, ada tantangan, ya betul. Tetapi bukankah ada Tuhan yang akan menolong kita? Jadi yang terpenting, ya kita berseru seperti sang pemazmur, berharap kepada Tuhan, berseru-seru dengan pengharapan, dikatakan mengharapkan Allah, mengharapkan Allah. Nah, ketika kita mempertahankan iman kita, menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya, mempertontonkan hidup saleh, ternyata ini sudah menjadi kesaksian, sehingga ada orang-orang lain yang akan diberkati, ada orang-orang yang tidak akan tunduk imannya ketika melihat kita. Jadi ada peran kita untuk orang lain, supaya orang lain datang kepada Tuhan, terus mencari Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kiranya kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, kita menjadi berkat. Jangan pernah mundur, jangan pernah lalai, ya, tetap bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita akan